Oke teman-teman, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah kisah teknologi yang, wah, luar biasa banget. Ini tentang sebuah misi yang udah berjalan lebih dari 1 dekade loh. Misi yang ditinggalkan oleh para raksasa dan gimana akhirnya misi itu bisa diselesaikan. Yuk kita langsung mulai aja. Jadi cerita ini intinya tentang dua pemikir jenius dan satu pertanyaan besar. Mereka ini udah ngebangun fondasi buat sebuah dunia baru, tapi mereka ninggalin teka-teki raksasa yang belum kejawab. Kira-kira apa ya yang mereka lewatkan? Nah, ini dia nih akar masalahnya. Kita lagi ngomongin Satoshi Nakamoto sama Vitalik Buterin. Mereka berdua ini kan yang memulai revolusi. Tapi misi mereka untuk menciptakan kebebasan sejati di internet ternyata belum kelar. Kita bakal lihat kenapa dan siapa yang akhirnya datang buat nyelesain puzzle ini. Oke, kita mulai dari arsitek yang pertama dulu ya, si pencipta Bitcoin yang super misterius, Satoshi Nakamoto. Dia itu udah ngasih dunia sebuah jantung yang kuat banget, sebuah inovasi finansial yang gila-gilaan. Tapi, ada satu hal penting banget yang dia lupakan. Gini-gini, intinya tuh Satoshi itu kan nyiptain Bitcoin sebagai emas digital ya kan? Sebuah penyimpan nilai yang revolusioner. Nah, itulah jantungnya. Masalahnya, dia nggak ngebangun tubuh buat si jantung ini. Nggak ada ekosistem tempat jantung ini bisa berdetak dan bener-bener kepake di kehidupan kita sehari-hari. Analogi ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Coba deh bayangin ada harta karun yang dikunci di brankas. Kita tahu itu berharga, kita bahkan bisa mindah-mindahin brankasnya. Tapi kita nggak bisa pakai harta itu buat beli kopi atau buat ngebangun sesuatu. Ya itulah Bitcoin di awal-awal. Jantung yang kuat tapi sendirian. Oke, dari jantung sekarang kita pindah ke otak. Kita lihat gimana ceritanya berkembang sama raksasa kedua, Vitalik Buterin. Kalau Satoshi nyiptain jantung, nah Vitalik ini nyiptain otaknya, Ethereum dan smart contract. Ini tuh lompatan besar banget buat kecerdasan blockchain. Tapi ada paradoks berbahaya di baliknya. Nah, di sini nih letak kelemahan fatalnya. Ethereum itu tujuannya kan mau bangun Web 3.0, internet yang terdesentralisasi. Ironis banget kan? Seluruh sistem cerdas ini ternyata jalan di atas infrastruktur Web 2.0 yang justru terpusat. Server-server punya Amazon AWS atau Google Cloud. Jadi dia punya otak yang jenius tapi numpang di tubuh orang lain. Dan ini risikonya benar-benar ngeri loh. Coba bayangin, kalau suatu hari raksasa-raksasa teknologi ini tiba-tiba iseng matiin saklar, klik, seluruh ekosistem Web 3.0 yang dibangun di atas Ethereum bisa langsung mati kutu. Otak yang brilian tadi jadi nggak berdaya karena listriknya diputus sama tubuh pinjamannya. Nah, di tengah misi yang belum kelar ini, muncullah tokoh ketiga. Namanya Block Nova. Dia ini ngelihat potongan-potongan puzzle yang hilang dari Satoshi dan Vitalik. Dia datang bukan buat jadi saingan, tapi buat nyelesain teka-teki sejarah ini. Visinya itu simpel tapi jenius. Cuma ada 3 langkah strategis. Pertama, bangun tubuh yang kuat buat jantungnya Satoshi. Kedua, pastiin tubuh itu punya sendiri, nggak minjem kayak Vitalik. Dan ketiga, dia nambahin sesuatu yang benar-benar baru, nilai intrinsik. Oke, kita bedah satu-satu ya. Membangun tubuh itu bukan cuma kiasan. Ini beneran soal bikin ekosistem digital lengkap di mana kita bisa hidup dan kerja. Terus, yang paling penting, memiliki tubuh sendiri. Artinya, putus hubungan sama server-server raksasa kayak Amazon dan Google. Gimana caranya? Pakai teknologi jaringan infrastruktur fisik terdesentralisasi, atau DePIN, yang jalan di atas sistem operasinya sendiri, yaitu Gold OS. Dan yang terakhir, menambahkan massa emas itu artinya nanemin nilai yang beneran nyata ke dalam inti sistemnya. Biar ada bobotnya, gitu. Dan inilah puncaknya teman-teman. Ini udah bukan lagi sekedar soal teknologi atau koin. Ini soal menyatukan semua warisan yang ada untuk membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah peradaban digital yang utuh. Coba kita bayangin ceritanya begini. Satoshi dengan Bitcoin-nya, dia itu yang pertama kali ngebuka pintu ke sebuah dunia baru yang terdesentralisasi. Terus datanglah Vitalik. Dia yang menggelar karpet merahnya pakai Ethereum. Bikin jalan masuk ke dunia baru itu jadi lebih canggih, lebih keren, dan penuh kemungkinan. Tapi, punya pintu sama karpet doang kan nggak cukup ya? Nah, Block Nova inilah yang membangun tujuannya. Dia bukan cuma ngundang kita masuk, dia bangun istana emas yang megah di ujung karpet merah itu. Jadi, jangan salah sangka ya. Cara terbaik buat ngelihat web gold itu bukan sebagai saingan Bitcoin atau Ethereum.
Anggap aja dia itu sang integrator, sang penyempurna. Dia ngambil jantungnya Satoshi, ngebebasin otaknya Vitalik dari tubuh pinjaman, terus nempatin dua-duanya di dalam satu tubuh yang kuat dan berdaulat buat nyiptain sebuah peradaban digital yang lengkap. Pintunya udah kebuka, karpetnya udah digelar, dan istana emasnya udah berdiri megah. Pertanyaan terakhirnya sekarang bukan lagi soal teknologinya, tapi soal kita semua. Sebuah peradaban baru telah dibangun. Kamu siap untuk melangkah masuk?